tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh Pak? Di sini saya ingin mewawancara Bapak nih, kebetulan di tugas demonstrasi kontekstual saya diminta mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolah, Pak. Boleh saya mewawancarai sebentar, Pak? Boleh, silakan. Baik Pak, Bapak kan sudah lama nih jadi kepala sekolah nih, terutama di SD kita nih ya Pak ya. Dan pasti banyak menemukan permasalahan seperti dilema etika atau rujukan moral dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Pada kesempatan ini wawancara. Pertanyaan tadi tentang bujukan tentang apa ya? Dilema etika moral gitu ya. Pak. Memang sebagai pimpinan yang memimpin, saya rasa sangat luar biasa jumlah anggota persekolahan gurunya dan staf. Tentu karena ini membawa moral dan etika, tentu saya memposisikan saya ini kepada teman-teman itu bukan sebagai pimpinan tapi sebagai mitra sahabat. Nah, gitu. Mungkin salah satu, mungkin dengan cara itu lebih masuk. Jadi ada permasalahan yang berupa moral dan etika. Ya, kawan-kawan tidak merasa bahwa untuk menyelesaikan sesuatu itu ini adalah atasan saya. Tapi kalau itu sebagai teman mungkin lebih pas, lebih masuk. Dan satu hari ini sebagai pimpinan itu yang saya rasakan berat itu adalah kita sesama teman dan sebagai makhluk Tuhan manusia itu adalah menghargai perasaan, menjaga perasaan itu yang paling berat. Nah, jadi mungkin salah satu cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu mungkin dengan melalui mendengar permasalahan, cerita dari kawan-kawan, melihat permasalahannya, apa yang harus diangkat, apa yang dibicarakan. Mungkin ya mendata dan evaluasi. Saya rasa yang lebih penting itu lagi adalah berkolaborasi. Jadi berkolaborasi antara kepala sekolah dengan warga sekolah, terutama guru, ya, supaya tidak terjadi kesenjangan. Mungkin dengan cara itu mungkin lebih mudah mengangkat suatu permasalahan isu tentang etika dan rujukan moral ini. Mungkin itu Pak Budi. Wah, luar biasa, benar sekali yang Bapak katakan. Dengan menjadi mitra, mendengarkan, melihat, itu Bapak bisa mengidentifikasi ya Pak ya, kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini tentunya. Yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini atau sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya Pak. Ya, oke. Itu yang kedua ini, itu tadi saya menempatkan diri saya bukan sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan pasti etika dan rujukan moral dari teman-teman itu sangat luar biasa. Itu bisa terungkap, bisa apa ya, karena tidak ada kesenjangan antara pimpinan itu. Tapi kalau ya saya menempatkan saya dengan teman saya sebagai pimpinan, itu akan masalah akan lain gitu ya. Tapi
Tapi mungkin untuk menyelesaikan pengambil keputusan permasalahan ini, tentu saya lihat dari aspek mana dulu yang paling penting, yang yang paling bagus, yang mana yang harus kita selesaikan, apa yang yang apa yang menjadi suatu keputusan kita, dan itu bisa diterima semua pihak. Dari kedua belah pihak. Ya salah satunya mungkin saya ambil dengan melalui musyawarah. Musyawarah. Iya, Pak. Baik, Pak. Setelah itu, Pak, kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa nih, Pak, yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Kalau memang etika dan bujuk moral ini lebih mengarahkan kepada hal-hal yang positif, dan itu baik untuk kita, baik untuk sekolah kita, dan baik untuk semuanya anak didik kita, ya salah satu ya selain dengan musyawarah, kita bentuk tim. Kita bentuk tim supaya isu ini bisa kita angkat dan bisa kita jadikan mungkin salah satu untuk pengembangan diri, dengan istilah bahasa sekarang itu apa ya, meningkatkan karakter ya, karakter dengan karakter anak, dan warga sekolah tidak hari ini karakter itu anak yang kita, tapi utama tentu kita guru dulu. Kalau kita sudah guru berkarakter baik dan program itu kita yang baik, kita sampaikan kepada anak, insya Allah ini akan baik. Luar biasa ya, Pak. Itu pertanyaan saya nomor 3 tadi sebenarnya, Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya. Baik, Pak, yang keempat yang saya tanyakan kepada Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tadi di awal kita sudah sampaikan, selain dari mengidentifikasi, kita dari identifikasi kita mendengar, melihat, ya, kemudian kita mengevaluasi dan berkolaborasi dengan teman-teman guru, mungkin warga sekolah. Kalau memang permasalahan ini yang kita angkat ini itu mungkin lebih baik, dan kalau tidak ini akan berdampak negatif, ya salah satunya ya saya musyawarah, bentuk tim dan buat program. Dari program itu apa yang harus kita angkat, dan terjadwal. Saya rasa seperti itu. Luar biasa ya, Pak ya. Dengan begitu mungkin ya benar pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu dapat terselesaikan. Pak. Selanjutnya yang kelima yang ingin saya tanyakan pada Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Karena kita adalah manusia, ya, manusia itu punya sifat yang memang harus dimanusiawikan. Jadi masukan dan kebijakan teman-teman ini semua itu sebenarnya baik, tujuannya baik semua. Tapi kadang di antara teman-teman ini ada yang ada egonya. Egonya gini maksud saya. Dia menyampaikan itu benar, suatu pihak ini juga benar. Ada yang suatu pihak ini yang benar, dia tetap mempertahankan bahwa dia yang paling benar gitu. Seperti itu. Jadi mungkin cara saya menyelesaikan hal-hal pengambilan keputusan kasus seperti ini, pertama mungkin memberi pemahaman, dan menyamakan persepsi. Iya, Pak. Ya, dikata itu tadi teman yang punya ide yang baik ini bisa tidak menerima ketika ada yang lebih baik lagi daripada dia, walaupun tujuannya baik ini. Kan gitu. Begitu juga teman yang ini idenya sangat baik bisa tidak menerima keputusan yang harus kita buat secara bersama. Yang saya rasakan
paling utama itu memberi pemahaman itu supaya tidak terjadi apa namanya ya, Miskomunikasi. diskomunikasi, tidak terjadi diskomunikasi, supaya kedua pihak yang tujuannya sama-sama baik ini bisa jalan dengan hal yang diharapkan yang baik tadi. Yang berat itu ini tadi saya rasa menyamakan persepsi dan memberi pemahaman. Kalau ini sudah, ini bisa ya, salah satu penyelesaian ini memberi pemahaman menyamakan persepsi ya dengan musyawarah. Tidak bisa sepihak, tidak bisa ya saya mendengar ya saya putuskan, tidak. Jadi kita rembuk bersama, kita musyawarahkan bersama, kita bicarakan bersama mana yang paling utama, mana yang paling baik, dan dikolaborasikan dari kedua hal tadi. Ya kan, mana dari ini yang baik, bukan dari pihak yang ini juga yang baik. Mengapa tidak kita ambil yang paling baik? Luar biasa. Baik Pak. Selanjutnya yang keenam yang ingin saya tanyakan pada Bapak nih, apakah Bapak ini memiliki sebuah misalkan tatkala atau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, pertanyaannya nih Pak, apakah Bapak ini langsung menyelesaikan masalah ini di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Gitu Pak. Kalau ini sesuatu hal yang baik, kalau kita tunda akan bermasalah. Menunda-nunda itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi saya lebih senang menyelesaikan masalah itu langsung di tempat gitu ya. Selesaikan masalah tempat. Di tempat itu mungkin dia ambil langkah yang cepat gitu. Ada isu yang memang itu bisa kita angkat, mengapa tidak kita ambil kebijakan, membuat suatu keputusan mungkin dengan cara tadi dengan teman-teman di musyawarah, mengapa harus menunda-nunda gitu kan? Apakah dengan menunda itu juga akan menyelesaikan masalah? Belum tentu, kan gitu. Nah, lebih cepat mungkin lebih baik gitu kan. Dan apa yang tertunda itu saya rasa terselesaikan, terjawab dengan lebih apa ya? Lebih efisien lah. Ya. Iya. Baik Pak, luar biasa. Jadi di dalam ketika menghadapi sebuah permasalahan Bapak langsung menyelesaikannya di tempat yang luar biasa dengan prosedur-prosedur yang tadi Bapak jelaskan. Nah, pertanyaan saya nih Pak yang ketujuh, Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak nih untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Pertanyaan ini ya sangat luar biasa. Tentu sebagai pimpinan dimanapun pasti ada orang kepercayaan. Orang kepercayaan itu bukan karena dekat, tapi memang dia punya kebijakan, ya. Mungkin dia sebagai teladan, sebagai panutan, mungkin dari hal seperti ini yang salah satu mungkin bukan memanfaatkan, tapi mungkin apa namanya itu mendelegasikan gitu ya. Mungkin ada, mungkin tidak semua mungkin pimpinan itu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin ada di antaranya mungkin anggotanya atau bawahannya yang memang cakap. Itu pimpinan saya tadi. Mungkin dia sebagai panutan, dia sebagai keteladanan dari kawan-kawan. Mungkin ada isu-isu, mungkin baik itu tentang apa tadi, etika dan bujukan moral, mungkin bisa sih delegasi kepada orang-orang kepercayaan ini tadi. Nah, dengan tanda tertentu itu kepercayaan itu bukan kena kedekatan, tapi memang dia bijak, bijak sana dalam menyikapi permasalahan yang bisa diselesaikan. Luar biasa. Baik Pak, kita sampai di pertanyaan terakhir yang ke-8 nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terutama dalam dilema etika ini Pak?
segala permasalahan, terutama tentang etika dan etika moral itu tidak bisa kita membuat satu keputusan sepihak. Tapi lebih baik itu kita berkolaborasi, mungkin dengan cara bermusyawarah. Mungkin itu yang pertama. Dengan musyawarah maka akan terjawablah apa yang diharapkan oleh teman, apa yang diinginkan oleh teman. Selalu saya mengistilahkan berbahasa seperti ini kepada teman-teman. Silakan Anda berbuat. Kalau memang menurut Anda itu baik untuk diri Anda, baik untuk sekolah ini, dan baik untuk kita semua. Mengapa tidak? Gitu kan? Nah, tapi semua kalau sesuatu itu tetap dengan penyelesaian dengan musyawarah. Itu yang pertama. Kemudian menyikapi dari masukan dan keinginan oleh kawan-kawan tentang etika dan bujang moral, mungkin dalam hal ini saya harus bersikap penuh kesabaran dan ketenangan. Mungkin dengan cara tadi ya melihat dari aspek mana yang paling penting, dan ini harus diberi pemahaman. Tidak mudah karena keinginan suatu pihak, suatu sisi itu kadang sampai sehingga bahasanya ya harus dia, harus kata dia. Tapi dengan kita hidup negara berdemokrasi, ya musyawarah itulah. Tapi itu tadi harus sabar menyikapi permasalahan dan tenang. Kemudian yang lainnya mungkin bijak. Saya harus bijak dan tidak memihak ke satu sisi. Mungkin dengan cara lebih mengutamakan pada penilaian permasalahan itu, mana yang memang harus kita angkat dulu, mana harus kita itu memang untuk menyelesaikan masalah ini. Selain tadi dengan musyawarah, kesabaran, tenang, ya terakhir itu mungkin memang harus bijaksana. Bijaksana mungkin kedua belah pihak dengan memberi pemahaman, tidak ada yang ngotot. Kalaupun ngotot, memang itu sudah keputusan bersama untuk yang baik. Mungkin demikian Pak Udi. Wah, baik Pak, luar biasa wawancara kita hari ini. Saya merasakan hal-hal yang hebat dari diri Bapak. Pak, terima kasih saya ucapkan atas waktunya, dan saya minta maaf Pak mengganggu waktunya Pak ya. Ya, tidak ada masalah. Untuk kebaikan, untuk maju ya tetap saya support. Baik, terima kasih Pak. Saya izin mengajar kembali. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Budi. Boleh duduk Pak? Silakan duduk. Ya. Begini Pak, kebetulan kan saya calon guru penggerak angkatan 8. Ya. Kami mendapat tugas untuk mewawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan di sekolah Pak. Baik. Apakah Bapak punya waktu hari ini Pak untuk kita wawancara sebentar Pak? Oh iya, boleh, ada. Baik, Ya. alhamdulillah. Pak John, Bapak kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah di sini. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita pasti menemukan permasalahan yang berupa dilema etika ataupun jurusan moral di dalamnya. Ya. Adapun yang ingin saya tanyakan, yang pertama nih Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, baik. Seperti yang kita ketahui ya Pak Budi ya. Kita dalam sekolah itu pasti setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan karakter dan pemahaman mereka. Jika itu baik, maka kita perlu apresiasi dan kita perlu jalankan. Namun jika itu sesuatu yang buruk, kita perlu untuk menganalisis dulu, kita perlu untuk menelaah dulu. Itu harus kita antisipasi dalam waktu yang cepat atau kita abaikan begitu saja.
Nah, apalagi nih ada yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Benar. Mengenai masalah-masalah tersebut, yang cara mengidentifikasinya yang perlu kita lakukan pertama, kita harus pahami dulu permasalahannya ini apa. Apakah dia masuk ke dalam etika moral atau masuk ke dalam dilema etika tadi ya, masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral. Setelah kita pahami, maka kita harus analisa permasalahannya. Nah, dengan cara seperti itulah kita mengidentifikasinya. Luar biasa, Pak. Ya. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama nih Pak, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya, Pak. Oh, baik, dalam pengambilan keputusan ya. Iya, Pak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pertama itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu saja. Katakanlah kita sebagai kepala sekolah, kita pemangku yang tertinggi di situ, kita buat keputusan langsung, nggak boleh juga. Kita harus melihat juga rekan-rekan kita, begitu. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus menganalisa dulu. Kita analisa dulu permasalahannya ini apa. Setelah kita mengetahui jenis masalahnya seperti ini, nah barulah kita musyawarahkan bersama-sama. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh mengambil keputusan secara sendiri. Meskipun nanti akhirnya yang memutuskan kita, tapi kita tetap harus dengan secara bermusyawarah, mendiskusikan bersama, kita panggil tuh guru-guru itu semua. Baik, luar biasa sekali Pak jawabannya. Nah, yang ketiga Pak yang ingin saya ketahui Pak, langkah-langkah atau prosedur Pak, seperti apa sih biasanya yang Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu Pak? Oke, baik. Biasanya yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, tepatnya langkah-langkah dalam membuat sebuah keputusan, pasti di awal kita lihat dulu masalahnya ini apa. Apakah ini kategori masalah besar, masalah kecil, atau tadi dilema etika, atau bujukan moral itu tadi. Setelah kita lihat masalahnya, maka kita akan identifikasi dulu masalah ini. Setelah kita identifikasi, baru deh kita analisa. Nah, setelah kita analisa, kita diskusikan bersama-sama. Luar biasa Pak. Baik Pak, yang keempat yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih, hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Oke, kalau masalah dilema etika di sekolah ini, biasanya yang sudah saya lakukan ya Pak ya, kita lihat, balik lagi tadi, lihat masalahnya. Jika masalahnya berhubungan dengan per orang saja, 1-2 orang, maka kita tidak perlu, kita cukup intern dalam arti kata, kita panggil saja guru yang dimaksud itu tadi. Maka kita selesaikan secara intern. Tapi jika cakupannya itu adalah sekolah dalam ruang lingkup besar, maka perlu kita lakukan diskusi, kita lakukan musyawarah secara bersama, kita buat bentuk rapat lah, katakan seperti itu, untuk menyelesaikan masalah. Wah, luar biasa cara penyelesaian Bapak nih. Baik Pak, yang kelima nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika tadi Pak? Ya biasanya ya Pak Budi ya, kalau bicara tantangan udah pasti banyak Pak. Karena melihat dari pemahaman kita tentang dilema etika tadi, jika permasalahannya ini, terus diberikan suguhkan benar, semuanya ini benar nih, maka kita pasti akan sedikit bingung mana yang akan kita ambil, ya kan? Atau ada yang benar, ada yang salah, udah jelas kita ambil yang benar saja. Dan sudah akan ada teman-teman kita yang pro, yang setuju dengan keputusan yang kita buat. Nah, sebaliknya tidak akan pasti semua mereka yang setuju. Akan ada juga yang tidak setuju atau yang kontra. Nah, jadi permasalahannya ada di sini, bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman yang tidak setuju dengan yang setuju tadi, biar mereka menjadi satu pemahaman gitu loh. Ya, dalam kita mengambil keputusan pastilah tujuan akhir kita adalah biar mereka setuju dan menjalankan gitu loh kan. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka yang tidak setuju atau yang kontra tadi. Nah, itu sih dilema yang besar. Jadi tidak ada yang dirugikan lah ya Pak. Ya, benar. Biasa, Pak. Bagaimana cara kita membuat tidak ada yang dirugikan dalam keputusan yang kita buat. Baik Pak, luar biasa.
Selanjutnya nih Pak, yang keenam nih, Hmm. apakah Bapak memiliki misalkan sebuah tatkala nih jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama di dalam kasus dilema etika ini Pak? Hmm. Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat, Hmm. atau Bapak memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa sih yang Bapak lakukan Pak? Oh baik. Oh, kita melihat situasi dan kondisi Pak Budi. Oh seperti itu. Ya, dan Pak. juga melihat permasalahannya. Hmm. Maksud saya di sini melihat permasalahannya. Hmm. Jika permasalahannya itu kita kategorikan kecil Hmm. dan bisa diselesaikan pada saat itu, ngapain kita harus menunggu waktu? Ya selesaikan aja saat itu. Kalau permasalahannya kecil ya, sesuatu yang tidak krusial lah, katakan seperti itu. Sesuatu yang tidak membahayakan sekolah, lingkungan sekolah, kinerja mereka, ya udah selesaikan aja saat itu. Namun kalau dilema etika itu tadi yang kita sedikit udah agak sensitif nih, yang benar-benar membutuhkan waktu, kita perlu dulu menskemakan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah itu, maka kita tunggu dulu waktu yang tepat. Tapi balik lagi tadi Pak, jangan buang-buang waktu, mengundur-undur waktu lama untuk menentukan waktu yang tepat. Luar biasa. Nah, ini Pak, yang selanjutnya ketujuh yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, intinya kalau dari saya, sebuah masalah itu pasti kita harus menganalisa dan melihat dulu bentuk masalahnya, ya kan? Nah, kalau masalahnya ini kategorinya kecil, kita di sini sebagai kepala sekolah, katakanlah orang yang dituakan dalam mengambil kebijakan. Kalau saya rasa itu saya bisa menyelesaikan sendiri, saya bisa menyelesaikan sendiri. Namun di samping itu kita sekolah kan kita pastilah guru-guru itu kita buat ada yang namanya guru senior. Guru yang kita tuakan di sesama mereka rekan kerja mereka. Kita nih ada satu guru yang kita percayakan. Nah, dari masalahnya itu kita lihat dari dia yang satu ini. Kalau kita membutuhkan guru senior, biasanya saya didampingi sama guru-guru senior. Guru senior yang tadinya saya percayakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan ini. Dan di samping itu kita dalam kedinasan kan kita ada yang namanya pengawas ya Pak ya. Kita ada pengawas dari dinas pendidikan. Ya kalau saya terbentur atau saya udah buntu lah dalam mengambil keputusan ini, saya pastilah Pak minta pendapat kepada pengawas itu tadi. Maka kita butuh beliau untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa, berarti berkolaborasi dengan kita harus berkolaborasi dengan guru senior, dengan pengawas yang selalu membina kita kan. Benar. Karena kalau kita ada kendala dalam apa ya, orang yang kita carikan pengawas tuh karena menjadi penengah lah seperti itu. Luar biasa Pak. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Oh baik Pak. Aduh, kalau bicara pengalaman dan pembelajaran sudah pasti banyak. Di sini kita sebagai kepala sekolah sebenarnya itu hanya sebuah status dan jabatan saja. Pada dasarnya kita sebagai pendidik dan orang yang ditiru, sebenarnya tugas kita sama sebagai mendidik. Namun di samping itu tadi, katakanlah kita orang yang dituakan, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari dalam membuat keputusan atau mengenai masalah dilema etika tadi, bagaimana kita bijak dalam mendengarkan, bagaimana kita bijak di dalam menganalisa dan mengidentifikasi masalah-masalah, dan yang paling utama bagaimana kita harus bijak dan profesional dan harus bijaksana, harus memiliki ketegasan dalam membuat keputusan. Biar tidak ada yang tersakiti, masukan dari ini, masukan dari itu, biar bisa kita terima semuanya dan keputusan kita ambil tidak ada yang terzolimi lah bahasanya seperti itu. Luar biasa Pak. Baik Pak, saya sangat yakin Bapak seorang pimpinan yang sangat luar biasa dan sangat bijak dari hasil wawancara kita tadi Pak. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Saya sudah dapat banyak informasi, ilmu pengetahuan dari Bapak.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan bantuannya. Mohon maaf ya Pak ya telah mengganggu Bapak nih jaga Bapak. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita Pak. Saya pamit izin dulu ya Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Pak.